Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Belum. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang biasa memberi doa, silakan jawab. Iya. Kata doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan setelah berdoa kita dimudahkan oleh Allah dalam proses pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Kita hidup di Indonesia ya. Ya. Indonesia, negara Indonesia negara yang sangat hebat sekali. Kita alangkah baiknya kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu apa? Lagu Pancasila. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas lagu Garuda Pancasilanya. Mudah-mudahan kalian menjadi seorang yang patriot kepada negara. Amin ya rabbal Alamin. kalian mudah-mudahan menjadi orang sukses di dunia dan akhirat. Baik, untuk selanjutnya hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, berarti kalau hadir semua, kalian kabarnya tentu baik hari ini. Sehat Baik. semua. Sehat. Tidak ada yang tidak hadir ya. Ya. Sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kan ada yang nggak berangkat, katanya sakit. Nah, sekarang sudah sehat kembali. Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, biasanya kita speaking dulu supaya semangat. Speakingnya yang biasa seperti apa yang biasa? Apa? Bukan tutup pintu. Ya, siap. Speaking setiap hari. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk
Bagaimana perasaannya habis sedikit? Senang. Nah, baik. Waktu hari kemarin kita sudah membahas materi IPA tentang apa? Materi dan massa. Materi dan Massa. materi dan massa kita sudah membahasnya. Kita lanjut setelah materi dan massa, kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang wujud atau wujud dan Perubahannya. wujud dan perubahannya. Wujud dan perubahannya. Wujud itu dan perubahannya pas semua benda pasti mengalami perubahan. Betul? Pasti mengalami perubahan. Ya. Sebelum lanjut ke materi, ada berapa sih wujud zat? Ada berapa? Siapa yang tahu? 3. Ada 3. Cepat yang mau jawab. Ya, tidak. Cair, padat, sama gas. Betul tidak? Wujud zat atau wujud benda itu ada 3. Seperti yang tadi sampaikan oleh Dinda, bahwa wujud zat itu ada 3. Padat, cair, dan gas. Sebelum lanjut lebih mendalam ke materi, Paning akan menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah pembelajaran nanti kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang kalian harus dalami, yang pertama, mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Pengertian wujud benda. Pengertian perubahan wujud benda itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, mampu mengetahui macam-macam. Awas, ingat ya, macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian harus mampu mengetahui contoh. Karena contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang kalian harus pahami. Baik, tujuan pembelajaran kalian sudah tahu. Paning akan menampilkan materi PowerPoint, pemahaman supaya kalian lebih mendalam. Ya. Perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Jadi pada benda ada perubahan. Kalau ada perubahan yang tadi awalnya bentuknya kotak, karena ada perubahan pasti akan mengalami perubahan. Entah itu kotaknya tidak sempurna, entah itu kotaknya agak pendek sedikit, karena mengalami perubahan. Perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Jadi karena terjadinya perubahan itu karena ada pelepasan atau penyerapan kalor. Pelepasan yang dimaksud itu artinya panasnya itu hilang, namanya pelepasan. Penyerapan artinya barang tersebut menerima panas. Yang tadinya adem kerasa panas, artinya menyerap panas. Maka benda tersebut pasti mengalami perubahan. Ya, bisa berubah karena terjadi adanya peristiwa penyerapan dan pelepasan kalor. Setiap
walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas yang tadi disampaikan oleh si Dinda ya. Jadi 3 wujud zat itu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat apa? Adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan dan pendinginan dan pengembun. Nah, benda tersebut, benda ini kalau kena panas pasti akan meletot, iya enggak? Iya, itu namanya perubahan. Bisa terjadi kenapa? Karena terkena panas. Ya. Nah, lanjutnya, perubahan wujud benda itu ada 6 jenis. Nah, sekarang perubahannya. Yang tadi kan wujud bendanya, wujud zatnya, ya enggak? Wujud zatnya atau wujud bendanya kan tadi ada 3, padat, cair, gas. Itu wujud zat, wujud bendanya. Sekarang perubahan wujud bendanya itu ada 6 jenis. Pertama apa? Membentuk. Yang kedua apa? Mencair. Yang ketiga apa? Mengembun. Yang keempat apa? Meluap. Yang kelima apa? Menyuplik. Yang keenam apa? Mengkristal. Deposisi. Mengkristal atau deposisi. Jadi perubahan wujud benda itu perubahannya ada 6. Kalau tadi wujud bendanya atau wujud zatnya ada 3, sekarang itu perubahan wujud bendanya itu ada 6. Yang tadi kalian baca, membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor. Menerima kalor maksudnya ini artinya menyerap kalor. Benda tersebut menerima panas. Kalor itu panas ya. Menerima panas, maka benda tersebut akan mengalami perubahan. Apa saja perubahan wujud benda yang akibat menerima kalor? Mencair, menguap, menyublim. Nah, mencair, menguap, menyublim itu ketika suatu benda menerima kalor, maka akan terjadi salah satu dari mencair, menguap, dan menyublim. Yang selanjutnya, perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Berarti benda tersebut tidak menyerap panas, tapi panasnya hilang. Ya. Melepas kalor itu apa saja perubahannya? Membeku, mengembun, mengkristal. Jadi peristiwa membeku itu akibat tidak ada panas, ya enggak? Peristiwa mengembun itu akibat tidak ada panas. Tidak terjadi panas pada suatu benda. Mengkristal sama, melepaskan kalor atau panas. Dan selanjutnya macam-macam perubahan wujud benda. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku apa sih membeku? Ayo, siapa yang masih ingat membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, perubahan wujud zat dari cair ke padat. Membeku, ya. Membeku. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat yang tadinya cair, ya. Ketika dihilangkan kalornya dari titik beku, maka benda tersebut menjadi padat.
dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Ya. Zat melepaskan energi panas. Akhirnya benda tersebut tidak mendapatkan panas atau kalor, maka benda tersebut menjadi beku. Itu membeku. Contohnya dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Lemari pendingin tahu kita pendingin? Tahu. Kulkas yang ada freezernya ya? Ya. Ya, freezer. Lama kelamaan air tersebut akan berubah menjadi Es. Pernah lihat orang masukkan air di plastik terus masukkan ke freezer? Nah. Awalnya kan air, Ya. ketika dimasukkan ke freezer berubah nggak? Berubah. Menjadi apa? Es. Berarti dari cair menjadi padat. Itu contoh yang pertama membeku. Contoh yang kedua, peristiwa membeku, perubahan wujud membeku. Serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Pernah makan agar? Ibu kamu pernah membuat agar sendiri? Ketika serbuk agar dimasukkan ke air panas, ya, itu awalnya belum padat, betul ya? Karena masih panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan memeras. Memeras kan? Ketika agar-agar sudah didinginkan, panasnya sudah hilang, maka agar tersebut menjadi beku dan siap dimakan. Kalau masih panas, belum bisa, belum jadi agar namanya, masih minuman. Nah, karena sudah beku, tidak ada panas, maka agar tersebut bisa dinikmati oleh kita semua. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga yang beku, gula Jawa. Tahu gula Jawa? Gula merah, ya. Gula merah atau gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan memeras. Lama-kelamaan akan memeras. Gula Jawa itu awalnya mencair. Ketika masih kena panas, gula Jawa itu masih mencair. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah-wadah cetakan yang sudah disediakan. Lama-kelamaan wadah yang ada pada untuk cetakan gula Jawa tersebut lama-kelamaan akan dingin. Akhirnya yang tadinya cair bisa membeku. Itu 3 contoh dari membeku ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, contoh keempat, membeku lagi. Tahu lilin? Tahu. Lilin kalau setiap mati lampu ya, mati lampu pasti ada lilin. Kalau sekarang tinggal lilin, ada batu baterai casan. Lilin yang dipanaskan akan mencair. Tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara terbuka. Tetesan lilin yang ke bawah lama-lama kan meras. Kenapa bisa meras? Karena apa? Bisa mengeras? Karena tidak menyerap panasnya sudah hilang. Habis membeku apa? Mencair. Apa sih mencair atau meleleh atau melebur? Adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dari padat ke cair, itu namanya mencair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Betul nggak? Zat memerlukan energi panas. Kalau tidak ada panas, tidak
tidak akan mencair. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Pernah tahu es batu? Pernah makan es krim? Pernah. Kalau es krim kalian dipegang begini saja, meleleh tidak? Meleleh. Kenapa bisa meleleh? Menyerap Karena menyerap kalor. di tempat terbuka. Contoh yang kedua, mencair. Mentega, tahu mentega? Tahu. Mentega ketika dipanaskan di atas wajan, maka akan mencair. Mentega yang tadinya padat itu bisa mencair. Kenapa? Karena mentega tersebut menyerap kalor. Menerima panas. Kalau tidak menerima panas, taruh di meja, ya tetap aja tidak mencair. Karena ditaruh di atas wajan, wajannya kena api, maka mentega itu menyerap kalor. Artinya, ketika menyerap kalor pasti mencair. Yang ketiga, contoh yang ketiga mencair, yaitu lilin akan mencair karena dipanaskan. Ketika kamu nyalakan lilin, ya lilinnya kan cairannya kan ke bawah. Nah, kenapa bisa meleleh? Karena lilin tersebut menyerap kalor, kena api di atasnya, akhirnya meleleh. Kalau apinya mati, tidak meleleh, tidak mencair, betul nggak? Contoh yang selanjutnya itu mencair. Tahu gula pasir? Tahu. Gula pasir ketika dipanaskan di atas wajan itu pasti akan mencair. Akan mencair. Lama-kelamaan akan mencair gula pasir itu. Kenapa? Karena gula pasir menyerap kalor. Lanjutnya menguap. Menguap apa sih menguap? Nah, menguap adalah perubahan wujud zat apa? Cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Awas. Kalau tidak panas maka tidak akan terjadi penguapan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pernah cuci baju? Pernah. Wah, oke. Pernah cuci baju ya? Ketika kamu cuci baju dijemur di tempat panas yang terik, maka jemuran atau baju yang dijemur di atas teriknya matahari itu akan menguap. Jika kamu lihat, baju itu akan mengeluarkan sedikit ada uap yang keluar dari baju. Contoh yang ketiga, Bensin. tahu bensin? Tahu. Bensin. Bensin yang dibiarkan terbuka maka lama-lama akan habis karena berubah menjadi gas. Kamu bensin punya motornya dibuka, tangkinya dibuka, jam 7 pagi, lama-lama habis. Nah, ya. Contoh yang selanjutnya lagi, yaitu ketika merebus air. Kamu merebus air, terus kamu lupa sambil lihat TV, lama-lama air habis apa masih tetap? Habis. Karena apa? Gasnya sudah terlalu lama terbuang, maka air tersebut akan habis. Yang selanjutnya lagi parfum. Punya parfum? Punya. Ya, parfum ya. Nah, ketika parfum dipakai ya, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Ya enggak? Ya. Trot. Ya. Lama-kelamaan wanginya akan menghilang. Karena apa? Karena mengandung gas. Mengembun. Lanjutnya mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi
akan melepaskan energi panasnya. Melepaskan energi panas. Sehingga terjadi pengembun. Nah, contohnya kamu pernah minum air dingin di gelas? Pernah minum air dingin di gelas? Pasti di luar gelasnya ada bintik-bintik air yang keluar ya? Ya. Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Yang selanjutnya contoh udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Kamu kalau pagi minggu kalau olahraga di sawah pasti pagi-pagi di atas daun itu ada bintik-bintik air ya. Itu embun, bukan orang banjurin air, bukan. Embun yang terjadi setiap pagi. Contoh lagi, kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Ya, selanjutnya menyublim. Menyublim apa sih Pak? Perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Menyublim. Peristiwa ini zat tersebut akan memerlukan energi panas. Menyublim untuk berubah menjadi gas. Contohnya apa? Nih, apa? Stella yang ada di lemari. pewangi ya, pewangi, karbon. Di rumah kan pasti ada wangi-wangi di dalam lemari. Nah, itu lama-lama kelamaan akan habis karena gasnya akan hilang. Ini sama juga Stella yang digantung di kipas ya, lama-kelamaan akan habis. Sama ini juga es krim, tahu es krim? Yang di mulut gitu ya. Nah, itu es krim ya. Nah, lama-lama akan habis. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya salju. Nah, salju itu terjadi kenapa? Karena tidak ada panas. Ya. Terus garam, tahu garam? Garam adanya di pinggir laut. Itu garam dari air laut. Dijemur pakai teriknya matahari. Kalau tidak ada matahari tidak jadi garam. Maka terjadilah butiran garam. Sama dengan bunga es yang melekat di dinding freezer, ya. Itu namanya ini mengkristal. Nah, dari penjelasan Pak Lim tadi, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Mengapa benda tersebut bisa berubah wujud? Patir bertanya, mengapa benda tersebut bisa berubah wujud atau berubah zatnya? Siapa yang bisa jawab? Ada lagi yang bisa jawab? Hiar. Kenapa Hiar? Benda tersebut, setiap benda bisa berubah wujudnya. Karena setiap benda bisa menyerap atau melepaskan kalor. Karena setiap benda pasti mengalami perubahan, entah itu menyerap kalor atau melepaskan. Itu ya Pak Tri ya. Iya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang tadi Pani sampaikan, kalian bisa memahami dan kalian nanti bisa mendiskusikan bersama teman-teman, mempraktekkan, mencobanya, dan hasil dari praktek percobaan kalian nanti ditulis hasilnya seperti apa, nanti hasilnya dipresentasikan ke depan kelompok masing-masing dan ditanggapi oleh kelompoknya boleh ya. Oke,
Silakan sekarang buat kelompok yang seperti biasa. Kelompoknya. Ya. Silakan kelompoknya. Oke. Ya. Silakan. Kamu eksperimen mau percobaan apa dulu? Ini dulu, nyalain dulu lilinnya, coba. Lilinnya dinyalakan terlebih dahulu. Nyalakan dulu lilinnya cepetan. Nyalakan. Ini gantian ini. Ya. Lilinnya dinyalakan dahulu. Cepetan. Ayo, lilinnya dinyalakan dulu. Bisa? Nanti kita situasikan ya. Nah. Nanti hasil percobaannya ditulis di sini. Terserah kamu mau mau apa dulu? Mau penguapan dulu pakai sendok dan air, apa mau penyubliman, pengkristalan? Silakan apa dulu? Nah, mau apa dulu? Apa mau gula dulu? Ya. Lihat pertanyaannya. Ini, lihat pertanyaannya. Ini percobaan nomor 1 apa dulu ini? Lihat dulu. Percobaan yang pertama dibaca itunya. Lembar kerja kelompoknya dilihat dulu yang ini. Nah. Yang ini nih. Yang ini apa dulu? Cepetan. Ya, bagian yang itu. Apa dulu? Es batu. Mana mangkoknya kamu? Mana mangkoknya? Mantap. Mana mangkoknya? Mana mangkoknya? Mangkoknya mana? Mana mangkoknya? Mana mangkoknya? Ini diambil. Apa bapak ini? Nah, lihat ininya dipegang. Nomor 1 dulu coba percobaan apa itu? Apa itu percobaan apa? Ambillah es batu, masukkan ke dalam mangkok atau gelas plastik. Biarkan di udara terbuka selama 10 menit. Apa yang terjadi pada es batu? Ya, coba kamu amati es batunya. Mana es batunya? Ya, coba amati es batunya. Coba. Apa yang terjadi? Mencair. Awas ya, dalam eksperimen hati-hati. Jangan megang yang panas. Sudah tahu eksperimennya? Kalau sudah silakan isi percobaan nomor 1. Isinya di sini. Nama bendanya berarti di sini es batu. Mana Pak?
Nama bendanya apa? Ya. Wujud benda asalnya, kalau es batu asalnya apa? Padat. Wujud benda asal es batu itu apa? Padat. Terus perubahan wujudnya apa? Baik. Penyebabnya apa? Ya, kamu amati. Ayo. Ayo. Kalau sudah percobaan yang pertama, terus yang nomor 2-nya, ya, ya apa itu? Cobaan apa ya? Simpanlah lilin di lantai. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Amati apa yang terjadi pada lilin. Tadi mana koreknya? Yang nomor 2 apa? Gak apa-apa suaranya keras gak apa-apa, ngomongnya keras gak apa-apa. Namanya diskusi. Ya, itu nomor 2. Isi di hasil percobaan nomor 1, tapi di kolom nomor 2. Ya, 3 aja. Kan kamu ada orang 3. Kalau enggak kan kamu cuma berjawab. Ayo diskusinya. Bareng. Nah. Ya. Kalau sudah ini lanjut silakan. Ya. Lanjut ya Pak. Ya. Ya, ambillah mentega dengan sendok. Pegangan sendok bagus dibalut tisu, panaskan di atas api lilin. Amati apa yang terjadi pada mentega. Mana percobaannya? Menteganya nih ambil masing-masing, kan? Ambil masing-masing. Mana? Nih. Oke. Menteganya nih. Mentega. Iya langsung. Iya, itu kan Dulu.
Pak. Ya. Kalau ya kamu amati apa yang terjadi perubahannya. Ayo, terus diisi. Apa yang terjadi perubahannya? Pada mentega, kamu amati apa yang terjadi. Ya kamu amati, terus tulis. Pak, ininya taruhnya di mana, Pak? Pegang, ada yang megang. Ada yang megang satu. Jangan sampai tumpah, awas bahaya. Hati-hati. Go. Kumpul dikit, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dilap ya, Pak. Nggak apa-apa ya. Kamu amati terus tulis. Pegangin nanti ada di percobaan nomor 2 itu ada lagi. Apa yang terjadi? Kamu amati. Mentega itu tadinya apa? Bisa berubah karena apa? Berubahnya mencair apa membeku? Jangan lupa. Ayo. Ada yang megangin satu. Yang lain lah. Pak, tulis nama kelompoknya di sini ya, Pak. Ya boleh nanti aja nanti kalau udah selesai. Awas panas, hati-hati megangnya hati-hati. Udah jangan dibakar aja. Enggak, jangan dibakar aja nantinya. Lanjut Lama-lama. pertanyaan lainnya, Pak. Kalau sudah lanjut ke pertanyaan yang lain. Sudah di atas sendok, kanan kan. Kalau sudah lanjut ke pertanyaan yang lain. Udah jangan bakar aja. Udah biarin aja nanti. Udah biarin aja. Terus mau apa lagi? Gula. Pakai sendok lagi, Pak. Ya udah ganti lagi aja. Ganti simpennya di mangkok, di mangkok. Di sini aja, di sini, ditutup ini taruhnya. Taruhnya. Ya, taruhnya. Sekarang, ayo kerjasama. Sekarang apa lagi? Dibaca. Gulanya semua. Gulanya terserah kamu mau semua, mau banyak, mau sedikit, terserah. Kamu eksperimen sendiri. Kalau kurang banyak tambahin lagi. Nah, kamu lihat gula itu asalnya bagaimana, nanti berubahnya seperti apa, kenapa bisa rubah. Nah, ya. Kerjasama, jangan diem aja. Ya.
hati-hati bahaya, jangan mainan, jangan mainan, bahaya ya. Jangan mainan. Awas, jangan mainan. Yang banyak-banyak loh. Jangan mainan. Bahaya ya. Kamu amati apa yang terjadi pada bola tersebut ketika ambil tangannya. Coba dulu lah. Buang. Hati-hati. Jangan dekat-dekat. Nah, kalau udah meleleh sudah. Amat ini dari apa? Awas ya. Awas tangan, jangan dekat-dekat tangan. Ya nanti itu terus udah belum selesai. Kamu amati saja. Sudah. Kamu amati hasilnya, kamu tulis. Yo. Ya kamu amati tadi apa? Setelah menerima kalor menjadi apa? Ya enggak? Ya, kamu amati awas tangan ya, hati-hati jangan mainan. Maria, jangan mainan. Kalau sudah meleleh, ditaruh di sini, ditutup ini lagi. Sama kena ini gak Bapak? Enggak apa? Jangan dicampur. Iya. Wis. Kondisi. Ayo Pinggir acak. diisi, ayo diisi. Wah, ayo diisi. Ya, seperti itu. Awas, hati-hati kena tangan. Kena tangannya, awas. Jangan tangannya, awas. Kebawain. Pak lanjutnya Pak. Iya. Sekarang percobaan kedua. Kalau sudah percobaan kedua, kamu amati. Pak ini terusinnya Pak. Ya. Kamu amati. Semuanya Pak yang Semuanya. Ya, terserah. Karbonnya semua. Terus ini pakai apa Pak? Tutup pakai ini. Lah. Terus kasih es ya kasih. Ya. Terus dikasih apa lagi? Kasih es. Jangan. Kasih es Pak. Di atasnya. Iya. Kasih. Iya. Masukin di atasnya. Ya. Udah kayak gini Pak. Awas. Satu. Udah kayak gini. Ya. Cegani. Tuh lihat. Ya. Kita. Orang usah dilap. Aja dilap dulu. Awas panas ya.
Ambil airnya saja. Ambil airnya saja. Airnya, ambil. Airnya dimasukin, di keramik diambil. Dulu Pak. Ya. Udah dikasih es batu atasnya, biarin jangan dipegang-pegang supaya nggak jatuh. Ya, kan jaraknya. Ya. Jangan dipegang-pegang nanti jatuh ya. Agung, udah belum? Terus amati apa yang terjadi. Esnya nggak ada lagi. Ya nanti jatuh. Biarin. Ditambahin lagi lilinnya. Ditambahin lagi lilinnya satu lagi. Sebelah sini. Kamu amati hasilnya ditulis pada lembar LKPD. Lembar itu ya. Nanti presentasikan hasil percobaan kalian di depan teman-teman yang kelompoknya. Kasih lilin lagi satu lagi boleh. Oke di sekolah. Ambil satu. Yang besar ambil. Tiba.
Yang sudah jadi diangkat, coba yang sudah lama. Pakai awas panas. Ayo, esnya diambil dulu, esnya masukkan ke Belum kok ini, Pak. esnya diambil dulu. Iya. Pak, ini Awas. kan belum pegang. Pakai tisu. Yes, dulu kah? Siapin dulu minyak. Ya, coba kalian lihat. Oh, tuh kan? Awas ininya, buang sini. Coba lihat, udah buang situ aja. Nah, lihat tuh. Kelompok masing-masing, duduknya kelompok masing-masing. Lihat kelompok ini tuh. Nih, ini namanya mangkristal. Lihat sini. Lihat sini. Kelompok ini mana kelompok ini? Yole, sini, lihat sini. Ini namanya mangkristal nih. Nih. Yang ini yang nempel-nempel pada dinding, ini namanya mangkristal. Uap dari pembakaran ini kena panas, itu namanya menyublim. Paham ya? Oke, silakan diisi. Ada yang sudah? Sudah. Sekarang dimatiin, apinya dimatiin semuanya. Nanti bisa jadi. Angkat esnya, masukkan ke. Angkat esnya dulu. Esnya dulu. Esnya dulu. Esnya dulu. Kamunya jangan, kamu sana, kamu kelompoknya. Ya, coba. Ininya pakai ini. Awas. Buang situ airnya ya. Hati-hati. Buang bajunya, buang. Kamu yang buang. Jangan. Nah, ini namanya mangkristal yang nempel pada dinding. Angkat buang. Ya. Nah, ini baru udah jadi cuma sedikit ya. Oh, nggak kelihatan. Ini yang menempel pada dinding ini sudah namanya mangkristal. Coba. Kelompok ini. Wah, ini bagus nih, sudah jadi. Wow, jadi. Buang airnya ke situ. Kelompoknya Dinda, buang aja situ. Nah, ini nih. Ini lihat nih. Yang ini namanya apa ini? Kristal. Kristal ini terjadi karena suhu yang pada di dalam ini tidak ada panas. Karena tadi ada es batu ya. Tuh kristalnya tuh pernah nempel ya. Tuh kristalnya nih. Iya, tuh kristalnya tuh ya. Kristalnya karena tidak ada panas. Ya, ini kristalnya. Tuh kristalnya. Menyublimnya peristiwa dari uap yang dibakar oleh api. Coba ini, mana hasilnya? Dimatiin dulu. Jangan dimakan. Ininya buang. Ya, ini sama ya. Ini mangkristal, penyublimannya itu belum sempurna. Oke, hasil dari percobaan kalian kamu tulis, kemudian maju. Siapa yang sudah siap maju ke depan.
Udah nggak usah. Karena lilin yang masih menyala lalu ngiringkan sehingga cair. Ya. Oh. Ya. Ya tadi kan sudah mentega ya. Yang tadi kan mentega sudah. Ya. Ini kan udah lilin tuh. Tadinya yang lilin kan udah tadi pertama. Ya. Kamu amati saja. Lilin sudah, mentega sudah. Ya. Tinggal ditulis saja hasil percobaannya. Tulis di sini. Tinggal ditulis hasil percobaannya. Kita di situ. Udah. Ada yang sudah siap, kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, siapa yang maju? Kelompoknya Dinda dulu. Ya. Oke. Ya, Dinda maju. Nah, Dinda dulu. Ya, perhatikan dulu. Sama paling oke ya, Tir. Ya. Ya. Bacakan hasilnya. Ya, kelompok Dinda, bacakan hasilnya, hasil yang tadi. Kamu yang baca. Aku kan yang Ayo. susah nih. Jadi udah. Intinya dibaca. Nama benda apa? Ya, satu saja. Ya, tepuk tangan atas presentasinya. Kelompoknya siapa? Iya. Ya. Siapa, Pak? Kelompoknya Salis. Yuk. Yang keras suaranya. Wujud benda asal padat, 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 padat. Perubahan wujud, ombak cair, cair, menguap, menguap. Yang baca yang nulisnya saja. Yang baca yang nulisnya, siapa yang bisa membaca? Ya. Yang keras suaranya. Mencair. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok ini. Ya. Ya. Nama benda es batu, wujud asal benda padat, perubahan wujud cair, penyebab perubahan wujud cair. Nama bendanya lilin, wujud benda asal padat, perubahan wujud cair, penyebab perubahan wujud cair. Nama benda mentega. Ayo perhatikan. Ayo perhatikan ini yang lagi ke depan. Perubahan wujud cair. Ya, tepuk tangan. Ya.
Kumpulkan semuanya LKPD-nya. Nah, iya. Kumpulkan. Sekarang tugas masing-masing nanti. Nah, ini. Captain Base ya. Ya, betul. Ya, sekarang diisi masing-masing. Nah, masing-masing ya. Ya, gampang. Isi. Diisi. Masing-masing. Udah satu orang satu. Diisi. Satu orang satu. Satu orang satu. Kerjakan. Ah, tutup aku bensinnya, Mama. Kerjakan sekarang. Kasih waktu. Ayo. Ayo. Tulis namanya dulu, terus diisi. Apa yang kamu pahami soal tersebut yang kalian telah melakukan percobaan. Yang mudah dulu. Iya, jawabannya nih, so jawab. Di bawahnya boleh, di sampingnya juga. Oke. Gampang ya? Ayo, tanya. Ya. Dan saya kumpulkan. Belum, Mbak. Kelasnya sudah. Yang sudah kumpulkan. Satu juga nggak apa-apa. Ya, contohnya. Ayo, ada yang sudah. Siapa yang pertama? Oke, sebastian sudah. Kumpulkan yang sudah. Ayo. Sudah? Belum. Belum. Ayo. Nah, bagus. Ini, oke. Oke. Ayo. Nah, kita refleksi pembelajaran hari ini. Cepat yang sudah. Yang sudah sini. Bulan sudah. Ya. Ada yang sudah.
Sudah belum? Nah. Nah, udah. Ini yang lainnya duduk. Dia udah. Yang lainnya duduk. Iya, sini. Dia udah. Oke. Oke, siap-siap merefleksikan ya. Iya, udah. Oke. Udah? Udah? Oke. Belum. Ya. Ya, merefleksikan. Kiar bagaimana duduk semuanya? Kiar mau merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kiar refleksikan pembelajaran hari ini. Refleksi hari ini adalah bahwa setiap benda pasti mengalami perubahan wujud karena adanya penyerapan ataupun pelepasan kalah. Ya, itu refleksi dari Kiar bahwa setiap benda pasti akan mengalami perubahan. Ya, pasti akan mengalami perubahan wujud. Entah itu melepaskan kalor atau menerima kalor. Bagaimana perasaannya setelah pembelajaran perubahan wujud hari ini? Bagaimana? Senang. Enak tidak? Enak tidak? Enak. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti untuk kedepannya materi selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang sudah kita kerjakan hari ini ya. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pembelajaran